Nah, di sisi lain saya kira Israel ini udah jelas posisinya mereka tidak akan ya menghentikan serangan-serangan yang dilakukan ke Lebanon karena memang sejak awal ada strategi ekspansionis atau tujuan ekspansionis yang ingin mereka capai di kawasan tersebut. Nah, sekarang mereka sudah melakukan ground operation. Mereka juga sudah bertekad untuk memundurkan buffer zone dari blue line yang sudah disepakati ya di dalam kemudian UN mandat UN gitu ya. Iran kembali menjadi pusat perhatian dunia di tengah suasana duka yang masih menyelimuti proses pemakaman pemimpin tertinggi. Ali Khamenei dijadwalkan dihadiri delegasi puluhan negara yang akan memberi penghormatan. کشورهای زیادی در سطح رهبران، رؤسای جمهور، نخست وزیران، رؤسای مجلس، نایب رئیس مجلس و نمایندگان ویژه دولت‌های مختلف بیش از 45 کشور تا به حال اعلام آمادگی کردن و انشالله در مراسم حضور پیدا می‌کنم. Namun di balik duka, tensi Iran dan Amerika Serikat masih juga belum mereda. Kesepakatan awal di Swiss dan pertemuan lanjutan di Qatar belum mampu menyelesaikan isu-isu paling sensitif, Selat Hormuz, program nuklir, sanksi, hingga pelepasan aset Iran yang dibekukan. Dari sisi Washington, tekanan militer tetap dijadikan alat tawar. Pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyebut Amerika telah menjatuhkan bom, memperlihatkan bahwa diplomasi Iran Amerika Serikat masih berjalan di bawah bayang-bayang kekuatan militer. We dropped some bombs a couple of days ago. You know why? Because the Iranians were shooting at commercial ships. So we dropped some bombs, we applied some leverage, and we've had free commercial transit for the last 3 days. Iran kini memainkan dua panggung sekaligus, berkabung di dalam negeri dan bertahan di meja diplomasi. Di hadapan Amerika Serikat, Selat Hormuz, nuklir, pengaruh di kawasan hingga isu sanksi masih menjadi alat tawar Tehran. Tim jurnalis NTV melaporkan. Dari Swiss, diplomasi dirajut hingga ke Qatar. Iran bertahan di tengah tekanan. Selat Hormuz, nuklir, dan sanksi menjadi kartu dalam negosiasi. Melawan adidaya, Iran pakai kartu apa lagi? Kita akan membahasnya bersama dalam kesempatan kali ini bersama dengan pengamat Timur Tengah sekaligus mantan wartawan harian Kompas Mustafa Abdul Rahman dan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma. Selamat sore Mbak Aisyah dan Pak Mustafa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat sore Mas Rian, Pak Mustafa. Selamat sore Mbak Rian, selamat sore. Baik, saya akan ke Mbak Aisyah terlebih dahulu. Mbak Aisyah, kalau kita melihat seperti yang terjadi ini kan berbagai pertemuan dilakukan. Mulai salah satunya adalah dari Swiss, akhirnya juga dirangkum kembali di Qatar. Apakah kita sebetulnya benar-benar dalam kondisi yang melihat deeskalasi ini benar-benar nyata di lapangan? Atau justru memang ini hanya mereda sedikit saja? Karena kan kita berkali-kali mendengarkan statement dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Iran akan melunak, perjanjian akan bisa tercapai, namun implementasinya pun tidak. Silakan Mbak Aisyah. Ya, terima kasih Mas Rian. Ini kalau kita lihat memang secara kurva konflik sebenarnya dari bulan Mei kemarin intensitas dari serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Iran itu memang sudah menurun. Jadi serangan udaranya itu tidak seintens apa yang terjadi di bulan Februari. Dan terlihat jelas dari statement-statement kedua negara memang ada keinginan sebenarnya untuk bisa mencapai perdamaian ya, baik Amerika Serikat maupun Iran, keduanya memilih jalur diplomasi. Tetapi permasalahannya untuk Amerika Serikat ya, ada leverage yang harus dinaikkan terus. Karena sejauh ini ketika Iran mengubah landscape peperangannya menjadi perang atrisi, Amerika Serikat jelas di sini berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan karena adanya cost trap strategi yang dimainkan oleh Iran. Sekarang Amerika Serikat sudah kehilangan hampir 50% dari total munisinya ya. Belum lagi sebenarnya ada kebutuhan Amerika Serikat untuk bisa menjaga pivotnya atau pengaruhnya di kawasan-kawasan lain seperti misalnya di kawasan Indo-Pasifik dan kemudian juga di kawasan Eropa gitu. Belum lagi kalau kita bicara bahwa di dalam negeri Amerika sendiri terjadi pertentangan sebenarnya. Yang satu sebenarnya menginginkan bahwa Amerika Serikat harus cepat-cepat keluar ya dari tekanan dalam negeri, dari Kongres. Tetapi di sisi lain sebenarnya ada tekanan juga dari hawkish Amerika Serikat dan kemudian lobis-lobis yang dekat dengan Zionis Israel untuk bisa melanjutkan serangan.
Jadi Trump ini berada di dalam masa di mana dia harus melakukan strategi yang win-win, ya. Nah, untuk memenuhi sebenarnya persyaratan untuk bisa ya memenangkan peperangan ini, akhirnya Trump itu memilih salah satu dari seluruh tujuan strategis yang ditetapkan, yaitu adalah mengenai masalah nuklir, gitu. Tetapi masalah nuklir ini juga diletakkan oleh Iran itu di akhir negosiasi agar kemudian tujuan kemenangan strategis yang diinginkan oleh Amerika Serikat itu sulit untuk tercapai. Nah, sekarang kita lihat Amerika Serikat ini sepertinya agak kesulitan menerima isi dari MOU yang sudah disepakati di tanggal 14 kemarin. Nah, pertanyaannya kenapa kemarin kok bisa ditandatangani? Jawabannya karena ada desakan yang begitu kuat dari Kongres. Setelah War Power Resolution kemarin disahkan, kita tahu bahwa dari Kongres sendiri meminta Presiden untuk memerintahkan agar pasukan-pasukan yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu bisa ditarik dalam waktu 60 hari. Makanya kita lihat sebenarnya tarikannya 60 hari. Tetapi kan permasalahan Amerika Serikat menginginkan leverage yang lebih tinggi. Yang tidak kita inginkan adalah nanti Amerika Serikat ini berusaha untuk membuat sebuah perjanjian baru untuk bisa ya menulifikasikan atau kemudian menonaktifkan perjanjian lama yang sudah dibuat di Swiss. Ini sebenarnya yang diantisipasi oleh Iran dan tidak diinginkan oleh Iran sendiri. Baik, Mbak Aisyah, kita akan perdalam lagi nantinya tentu apa yang telah tadi Anda sampaikan dan seperti apa kacamata dari pengamat Timur Tengah. Namun kita akan jeda sejenak terlebih dahulu karena kita akan menyaksikan azan maghrib berikut ini. Anda kembali menyaksikan NTV Prime Dialog dan masih bersama kami, pengamat Timur Tengah sekaligus mantan wartawan harian Kompas, Mustafa Abdul Rahman, dan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Setelah tadi kami ke Mbak Aisyah, kita akan ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, mungkin bisa Anda gambarkan point of view Anda, apakah memang sebetulnya situasi yang ada saat ini, kita sudah bisa membaca deeskalasi yang sudah semakin nyata, dan menurut Anda sendiri seperti apa? Siapa yang paling diuntungkan dalam perundingan kali ini? Setelah Mbak Aisyah tadi menyebutkan memang Amerika Serikat kemarin menaikkan MOU itu dalam kondisi yang penuh dengan desakan. Silakan Pak Mustafa. Ya, terima kasih Mas Rian. Ya, secara umum saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Aisyah tadi ya. Memang meskipun sudah tercapai semacam MOU ya di Swiss bulan Juni lalu, tapi itu namanya MOU ya, kesepakatan umum ya, belum mencapai kesepakatan secara rinci atau secara detail. Nah, di sini adalah pertarungan baru ya. Karena namanya MOU itu adalah masih memberi celah pada kedua pihak Amerika sama Iran untuk masih bertarung, melakukan pertarungan kedua pihak tersebut untuk mencapai target strategisnya secara maksimal. Pihak Iran misalnya pengen Amerika memberi konsesi lebih besar lagi. Sebaliknya Amerika juga demikian. Iran hendaknya memberi konsesi lagi. Karena sebetulnya MOU itu masih memberi peluang yang besar ya bagi kedua pihak untuk melakukan pertarungan tadi itu. Dalam rangka meraih tujuan strategisnya secara maksimal masing-masing pihak. Ini yang terjadi sekarang. Kalau bisa disebut masa transisi ini. Kan ada 60 hari ya masa perundingan secara detail antara Amerika dan Iran sekarang. Dan ini yang terjadi pertarungan yang apa yang saya katakan tadi itu untuk mencapai target strategis ya bagi kedua pihak. Misalnya ya Trump menginginkan Amerika ini tetap atau Trump bisa atau memiliki legitimasi kepada rakyatnya bahwa dia berhak mengucapkan bahwa Amerika ini meraih kemenangan. Begitu juga sebaliknya. Iran juga ingin mendapatkan legitimasi di depan rakyatnya bahwa dia juga meraih kemenangan. Dan ini tidak mudah. Dan tentu untuk mencapai ini insiden pasti akan terjadi di lapangan. Seperti misalnya
ada tembakan dari serangan dari Amerika terhadap sasaran terbatas ya, sasaran terbatas terhadap Iran. Begitu juga kemudian Iran melancarkan serangan balik terhadap sasaran militer Amerika di Kuwait dan di Bahrain misalnya. Itu adalah dalam rangka, kalau bisa disebut ya, itu sebetulnya bukan untuk eskalasi, tapi bisa disebut itu adalah taktik diplomasi untuk mempertahankan masing-masing pihak bisa mengatakan kepada rakyatnya berada pihak pemenang. Dan ini kan sering diulang-ulang baik oleh Iran di hadapan rakyatnya maupun Amerika Trump di hadapan rakyatnya dan dunia. Dan ini bagi mereka kedua pihak yang berperang sampai saat ini, yang bertikai sampai saat ini adalah sangat penting, dan itu bisa disebut adalah strategis yang ingin terus dipertahankan dengan berapapun harganya ya, meskipun terjadi insiden, harus terjadi insiden di lapangan secara terbatas, akan dilakukan terus menerus dan akan terjadi insiden nanti. Misalnya tadi sudah disebutkan Iran pernah menyerang Kuwait dan Bahrain. Ini akan terjadi beberapa hari mendatang serangan serupa dalam skala yang serupa juga. Itu dalam rangka untuk mempertahankan posisi strategis yang memungkinkan kedua pihak itu sama-sama mengklaim berada di posisi yang menang. Ya. Baik, Pak Mustafa, terima kasih. Saya akan ke Mbak Aisyah terlebih dahulu. Mbak Aisyah, setelah kita mendengarkan memang statement dari Pak Mustafa dan mungkin setuju dengan apa yang Anda sampaikan sebelumnya terkait dengan sama-sama kedua pihak ini menyatakan kemenangan dari pihak masing-masing dan juga diplomasi ke diplomasi terus dilakukan. Apakah Anda melihat memang saat ini bagi kedua negara secara historis mulai bergeser dari perang militer menjadi perang diplomasi, dan kalau kita lihat pun diplomasi terakhir pertemuan tidak langsung di Qatar dikatakan memang sama-sama memberikan sinyal positif baik dari pihak Iran ataupun juga dari pihak Amerika Serikat. Namun apa yang menjadi kesulitan sehingga akhirnya kelanjutan ini akan dilangsungkan setelah pemakaman dari mendiang pimpinan dari Iran? Kan sempat disebutkan pencairan aset dari Iran, lalu juga pembahasan soal pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Silakan Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, maaf saya belum bisa mendengar suara Anda, mungkin bisa di-unmute. Ya, baik. Mohon maaf Mas Jalan. Baik, kalau kita lihat di sini ada yang namanya adalah perang itu selalu menjadi kelanjutan dari politik ya. Jadi yang kemudian menjadi titik akhir dari perang itu bukan hanya sekedar kehancuran, tetapi kita bicara juga tentang pemenuhan tujuan-tujuan politik yang dimiliki oleh suatu negara. Itu dalam hal ini kalau kita lihat dari 14 poin yang telah disepakati di dalam MOU kemarin, memang Iran sebenarnya memiliki lebih banyak poin keuntungan strategis dibandingkan dengan Amerika Serikat. Akan tetapi memang ada perbedaan nih terkait interpretasi. Karena kalau misalnya kita bicara tentang MOU itu selalu ada istilah yang namanya adalah the devil's in the detail gitu ya. Nah permasalahannya apa yang kemudian dipersoalkan oleh Amerika Serikat terkait serangan Iran ke kapal komersil itu adalah pelanggaran dari pasal pertama. Sementara apa yang kemudian dikatakan oleh Iran menjadi landasan mereka melakukan tersebut adalah kemudian ini isi dari pasal 5 gitu. Jadi pasal 5 sendiri sebenarnya ini terbuka untuk interpretasi karena ada perbedaan pendapat, ambiguitas yang bisa diinterpretasikan secara berbeda antara Iran dan Amerika Serikat. Dari segi Amerika Serikat di sini Amerika Serikat mengatakan bahwa ya interpretasi mereka adalah kalau misalnya Iran sudah menyetujui untuk menandatangani MOU ini dan membuka Selat Hormuz, maka kemudian Selat Hormuz ini akan kembali ke dalam situasi normal. Tetapi ternyata tidak ya, karena Iran sendiri mengatakan sejak awal bahwa tidak akan ada pengembalian ke situasi sebelum perang ketika mereka berbicara tentang Selat Hormuz. Maka dari itu interpretasi Iran adalah Selat Hormuz bisa dibuka tetapi dalam kontrol Iran. Jadi saya rasa di sini sebenarnya baik itu melalui jalur diplomasi maupun jalur serangan ini dilakukan secara bersamaan. Nah, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekarang itu namanya adalah coercive diplomacy. Jadi tetap menggunakan jalur-jalur diplomasi tetapi bersamaan dengan kekerasan yang digunakan sebagai daya tekan untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Permasalahannya tadi betul kata Pak Mustafa bahwa ini bukan bukan perjanjian akhir, bukan konsesi akhir. Nah, kita harus memahami dulu di sini bahwa MOU yang ditandatangani kemarin di Jenewa itu merupakan sebuah baseline untuk bisa menciptakan beberapa hal. Yang pertama adalah confidence building measure ya, jadi pembangunan kepercayaan di antara kedua negara. Yang kedua adalah trust building atau kepercayaan. Karena apa? Baik Amerika Serikat maupun Iran sebenarnya dua-duanya
memiliki trust deficit. Tetapi tentu saja trust deficit ini lebih besar dimiliki oleh Iran karena memang ada sejarah Amerika Serikat ini sudah berkali-kali melanggar kesepakatan yang dibuat oleh Iran. Misalnya saja JCPOA di tahun 2015, lalu kita bicara juga tentang peace deal di tahun 2025 pasca perang 12 hari, itu semuanya dilanggar. Nah, terus jangan lupa kalau misalnya kita juga berbicara tentang ada pihak ketiga yang kemudian terlibat sebagai main proponen dari perang ini. Karena pada dasarnya kepentingan utama dari pihak yang kemudian diuntungkan dari kemudian perang dengan Iran itu bukan Amerika Serikat tetapi adalah Israel, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang Amerika Serikat ini berusaha untuk menutup perjanjian kemarin ya yang sebelumnya dilakukan dengan pemerintah Lebanon dengan perjanjian baru yang dilaksanakan sekitar minggu lalu, gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan Iran adalah Amerika Serikat mau melakukan hal yang sama, jadi menutupi MOU ini dengan kemudian perjanjian-perjanjian lain yang mungkin bisa lebih menguntungkan oleh Amerika Serikat. Jadi saya rasa sebenarnya tanpa ada restraint dari kedua belah pihak saat ini akan ada kemungkinan bahwa ini akan kembali tereskalasi menjadi konflik yang mungkin tidak seintens apa yang terjadi di tanggal 28, tetapi jelas ini merupakan low intensity konflik yang terjadi secara terus-menerus ya, dan ini kan bisa menimbulkan sudah kerusakan di kedua belah negara gitu. Makanya sebenarnya yang dibutuhkan sekarang baik itu Amerika Serikat dan Iran itu adalah menahan diri ya. Jangan mengekskalasi konflik lebih lanjut dan salah satunya ada yang harus melakukan kemudian jalur-jalur alternatif seperti misalnya jalur melalui misalnya komunikasi elit ya, melalui apakah ada hotline ataukah misalnya melalui kayak pihak ketiga, melalui mediator dan lain-lain. Saya kira ini merupakan sebuah game yang tidak akan berhenti dan ini menjadi escalation trap bagi keduanya apabila tidak ada yang kemudian memutuskan untuk bisa melakukan deeskalasi. Baik, sebelum saya ke Pak Mustafa membahas terkait dengan point of view Iran, saya masih akan kembali bersama dengan Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, Anda menyatakan bahwa memang tadi terkait dengan di balik Amerika Serikat tentu ada Israel. Melihat kondisi saat ini, apakah sebetulnya Israel dan Amerika Serikat masih memiliki visi yang sama? Karena berkali-kali pun Trump menyatakan bahwa tidak ada Israel kalau tidak ada Amerika Serikat. Ya, saya kira begini Mas, tidak terpikirkan oleh Amerika Serikat untuk meninggalkan Israel sendiri di Timur Tengah. Karena apa? Karena hubungan antara Israel dan Amerika Serikat itu jauh lebih dalam dibandingkan sekedar hubungan diplomatik. Memang keduanya tidak memiliki sebenarnya perjanjian formil ya di dalam bidang pertahanan atau keamanan gitu. Tetapi permasalahannya kita lihat bahwa secara politik sebenarnya politik Amerika Serikat ini banyak dipengaruhi oleh pengusaha-pengusaha ya yang pro terhadap Zionis Israel. Banyak diantaranya politisi-politisi Amerika Serikat yang memenangkan kampanye melalui dana-dana yang diberikan oleh pengusaha-pengusaha pro Israel ini dan juga kemudian ya lobby-lobby dari AIPAC. Nah, dan mereka sangat powerful di dalam Amerika Serikat. Jadi saya rasa sebenarnya termasuk Donald Trump. Salah satu donor terbesarnya itu adalah pengusaha kasino terbesar yang merupakan Yahudi ya pro Zionis Israel. Sehingga kemudian kebijakan-kebijakannya itu akan cenderung mengarah membela Israel dibandingkan dengan kemudian negara-negara lain. Dan kita tahu bahwa kemudian ya Amerika Serikat juga memiliki sebenarnya dorongan dari politikus hawkish Amerika Serikat, termasuk diantaranya adalah Lindsey Graham dan kawan-kawannya. Jadi sebenarnya ada tekanan Donald Trump untuk bisa memenangkan ya pemilu setelah nanti di bulan November dengan mengharness atau kemudian mengumpulkan dukungan-dukungan dari politisi-politisi tersebut. Nah, permasalahannya memang Donald Trump sekarang terjebak antara kemudian mendengarkan apa yang menjadi masukan masyarakatnya dan mendengarkan Kongres dan juga kemudian mendapatkan ya dukungan dari pengusaha-pengusaha tersebut. Karena begitu, ini semuanya saling tahan menahan. Yang satu ini menahan sebenarnya dana untuk melanjutkan perang karena jelas Kongres ini tidak meng-approve ya dana 200 miliar US dollar dan sekarang ya ada pengajuan sekitar 80 miliar US dollar untuk bisa melanjutkan peperangan. Ya, sementara sebenarnya dari donor-donor politik mereka juga menahan sebenarnya dana kampanye Donald Trump untuk bisa mengikuti pemilu selanjutnya nanti di bulan November. Jadi sebenarnya ada war of the purse di sini atau perang dompet ya, di mana kemudian keduanya ini menahan sebenarnya dana yang akan diberikan kepada Donald Trump di dalam bidang-bidang tertentu. Nah, di sisi lain saya kira Israel ini sudah jelas posisinya mereka tidak akan ya menghentikan serangan-serangan yang dilakukan ke Lebanon karena memang sejak awal ada strategi ekspansionis atau tujuan ekspansionis yang ingin mereka capai di kawasan tersebut. Nah, sekarang mereka sudah melakukan ground operation. Mereka juga sudah bertekad untuk memundurkan buffer zone dari blue line yang sudah disepakati ya di dalam kemudian mandat UN gitu ya ke batasan Sungai Litani dan itu sudah dilakukan termasuk diantaranya adalah pengerusakan fasilitas lalu kemudian eksodus ya kemudian membuat kemudian siviliannya pergi dari kawasan tersebut dan ini kan merupakan sebenarnya kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang sebenarnya tidak bisa dilakukan.
Nah, berarti Amerika Serikat sekarang ada divergensi kebijakan antara Amerika Serikat dengan Israel gitu. Nah, permasalahannya tadi karena saling kait mengait dan kemudian saling menahan kelemahan satu sama lain, sekarang Donald Trump ini berusaha mencari kebijakan yang win-win. Apa kebijakan win-winnya? Gitu. Kemarin ya Donald Trump sempat mengeluarkan statement bahwa negara-negara Arab Teluk itu harus menandatangani Abraham Accord gitu untuk bisa menjamin keselamatan Israel di kawasan Timur Tengah. Permasalahannya kan ini bukan sesuatu yang simpel ya dan membutuhkan sebenarnya diskusi yang panjang. Belum lagi kita bicara tentang sentimen masyarakat Timur Tengah yang masih sangat negatif terhadap Israel. Jadi saya kira sebenarnya baik Donald Trump maupun Netanyahu sekarang berada di dalam posisi yang cukup panas ya antara satu sama lain karena sepertinya kepentingan antara Amerika Serikat dan Donald Trump secara pribadi, secara politisi dengan kemudian Israel ini agak susah untuk bertemu. Belum lagi kalau kita bicara tentang kepentingan politik domestik dari Israel ya itu berbeda lagi. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Sekarang saya ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, bagaimana tanggapan Anda Pak Mustafa terkait dengan kekuatan dari Iran sendiri? Apakah betul memang Iran masih melenggang dan apa yang sebetulnya membuat Amerika Serikat masih susah membuat Teheran untuk bertekuk lutut? Apakah itu Selat Hormuz, program nuklir, atau mungkin juga jaringan proksi di Timur Tengah? Karena kalau kita ketahui kan harga minyak dunia sudah mulai turun, pasokan minyak global pun sudah mulai terpenuhi. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Ya, ini begini Mas ya. Jadi sebenarnya bisa disebut setelah tercapainya MOU yang berisi kesepakatan 14 poin tersebut, ini bisa disebut era baru. Era baru dalam konteks hubungan Amerika sama Iran ya. Cuma ternyata ya mengimplementasikan MOU tersebut tidak mudah. Karena ternyata memang masih ada lubang-lubang ya, ada lubang-lubang ya kalau saya bisa menyebutnya yang menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap poin-poin yang sebanyak 14 poin tersebut. Itu sebetulnya mengundang banyak penafsiran. Mengapa mengundang banyak penafsiran? Karena kepentingan antara Iran sama Amerika itu juga tidak sama ya. Khususnya terkait dengan tadi yang seperti saya sampaikan dalam rangka mencapai target strategis secara maksimal dari masing-masing pihak. Maka sangat mungkin dan ini sudah terjadi ya bahwa ada perbedaan penafsiran antara Amerika dan Iran terhadap butir-butir yang disepakati dalam MOU tersebut. Tapi untuk menjaga terjadi eskalasi dan supaya mencapai kesepakatan final nanti, Iran dan Amerika sama-sama punya kepentingan strategis yang sama dalam menjaga MOU tersebut supaya tetap utuh. Dalam mencapai itu memang perlu ada perundingan baru lagi, seperti misalnya adanya perundingan di Doha. Di Qatar ya itu sebetulnya sebagai refleksi dalam rangka untuk menjembatani perbedaan pendapat antara Iran dan Amerika terhadap butir-butir yang ada dalam MOU tersebut. Maka mungkin juga perlu ada semacam hotline ya langsung antara Amerika dan Iran, misalnya langsung antara wakil presiden Amerika J.D. Vance sama kepala parlemen yang sekaligus kepala perundingan atau tim perunding Iran yaitu Muhammad Baghir Ghalibaf. Ini mungkin perlu ada hotline langsung supaya tidak terjadi kesalahpahaman tersebut. Maka dalam konteks ini menurut saya ke depan akan terjadi lagi perundingan semacam perundingan di Qatar itu. Nanti akan ada lagi misalnya di Pakistan atau di Swiss atau di negara lain itu akan, dan itu semuanya dalam rangka untuk menjembatani perbedaan penafsiran antara Iran dan Amerika terhadap poin-poin yang ada dalam MOU itu. Jadi sebenarnya MOU itu ya secara umum oke, tapi sangat rentan. Maka tidak heran kalau sejak tercapainya MOU bulan Juni lalu sampai sekarang ya, ini sudah hampir 2 minggu atau 3 minggu ya. Itu masih sering terjadi insiden, terjadi perang kata-kata antara Iran sama Amerika, dan ini akan sering terjadi dalam beberapa hari mendatang sampai tercapai kesepakatan final. Karena itu tadi perbedaan kepentingan antara Iran dan Amerika belum terjembatani oleh MOU itu, maka akan mengundang
konflik lagi. Tapi konflik tidak akan kembali jadi perang besar, tidak. Kepentingan semua pihak itu tidak akan jangan terulang lagi. Maka satu-satunya cara yaitu akan ada lagi perundingan semacam perundingan Qatar atau semacam komunikasi hotel antara Amerika sama Iran yang akan datang. Ya. Baik Pak Mustafa, apakah artinya Anda menyebutkan bahwa peran Qatar sebagai mediator ini bisa dikatakan belum bisa maksimal? Kalau kita melihat secara historis sebetulnya kan Qatar selalu memiliki peran sebagai mediator untuk perang yang terjadi. Ya, kehadiran Qatar sekarang terlibat bersama Pakistan itu sebuah perkembangan yang sangat positif, perkembangan yang sangat luar biasa. Qatar sendiri itu adalah punya pengalaman yang luar biasa, maka sekarang perundingan dalam rangka untuk menjembatani penafsiran terhadap MOU yang dicapai di Swiss dan ini diadakan di Doha di Qatar, ini sebuah luar biasa, sebuah satu hal yang memberi jiwa positif pada masing-masing Amerika dan Iran untuk bisa mencapai kesepahaman dalam menjembatani perbedaan penafsiran terhadap MOU yang dicapai di Swiss tersebut kan. Itu kan itu agak susah Mas ya. Jadi seperti Iran misalnya, kepentingan kan sangat berbeda. Iran dalam rangka ini kan ingin prioritas dia itu adalah pencairan sanksi atau uang dia yang dibukukan oleh Amerika dan negara-negara Barat. Ini prioritas Iran. Kemudian juga prioritas Iran bagaimana mekanisme pencairan atau pelaksanaan kompensasi yang dijanjikan sebanyak 300 miliar. Ya, itu prioritas Iran dalam masa transisi ini. Sebaliknya prioritas Amerika adalah bagaimana Selat Hormuz ini kembali seperti semula sebelum perang tersebut. Nah, tapi dalam tarik menarik ini Iran justru masih tetap menggunakan kartu Selat Hormuz ya untuk dia bisa mencapai target maksimal dari target priority dia sekarang seperti masalah kompensasi dan pencairan dana Iran yang dibukukan tersebut. Nah, di sini terjadinya tarik menarik dan sini juga cukup rumit dan ini malah harus mengundang mediator yang handal seperti Iran, Pakistan dan mungkin perlu ada lagi ya di masa beberapa hari mendatang supaya bisa menjebati kepentingan kedua pihak yang tidak mudah ini, yang berbeda dalam skala prioritas. Ini kan skala prioritas besar semua itu. Yang Iran maunya kompensasi harus bagaimana mekanismenya dan segera cair. Kemudian uang yang dibukukan juga segera cair. Sedangkan Amerika maunya Selat Hormuz harus kembali semula. Ini tidak mudah bagi Iran untuk melaksanakan apa yang diinginkan Amerika tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Pak Mustafa dan nantinya kami akan kembali membahas lagi bersama dengan Mbak Aisyah juga. Namun kita harus jeda sinak terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami karena NTV Prime Dialog akan segera kembali. Anda masih menyaksikan NTV Prime Dialog dan masih bersama kami pengamat Timur Tengah sekaligus mantan wartawan harian Kompas Mustafa Abdul Rahman dan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri. Sebelum kita membahas mengenai mendalami terkait dengan kekuatan Iran dan kartu apalagi, saya akan ke Mbak Aisyah terlebih dahulu. Mbak Aisyah mungkin bisa digambarkan kepada kami atau ingin merespon apa yang telah disampaikan oleh Pak Mustafa. Namun seiring sejalan dengan tambahan statement tersebut, saya ingin bertanya terkait dengan peran dari Israel sendiri. Apakah Anda melihat bahwa Israel dan Netanyahu ini membuat ruang diplomasi Amerika Serikat semakin sempit dan juga menjadi sebuah beban bagi Amerika Serikat? Dan apakah Anda melihat sebetulnya Amerika Serikat masih memiliki wewenang dan kekuatan untuk mengendalikan Israel atau justru malah Israel yang ikut memberikan dan membentuk kebijakan Amerika Serikat? Ya, tentu Mas. Karena kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat jelas menginginkan ya bahwa mereka tuh harus keluar dari perang ini. Karena mau tidak mau, kalau kita lihat sekarang dampaknya ke Amerika Serikat ini kemana-mana.
Pertama, Amerika Serikat ini sebentar lagi akan menghadapi sebenarnya pemilu sela nanti di bulan November. Dan ketika itu terjadi, Donald Trump menginginkan Republikan ini bisa memiliki ya suara mayoritas di Kongres seperti apa yang terjadi saat ini. Tetapi permasalahannya dengan terjadinya perang ini, kita tahu bahwa ya popularitas Donald Trump ini menurun drastis ya. Hanya di sekitar 29% dari total penduduk Amerika Serikat sekarang itu menyetujui cara Donald Trump menangani perang. Berarti kan sisanya ini sebenarnya tidak menginginkan perangnya terjadi gitu. Dan itu merupakan sebenarnya sebuah indikator yang jelas ya, hampir 14 tahun sejak perang Irak dimulai agar kemudian perangnya menjadi setidak populer perang Iran. Sementara perang Iran sendiri kan baru terjadi sebenarnya beberapa bulan gitu. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan. Yang kedua, kemarin dampak yang dirasakan oleh masyarakat Amerika Serikat itu terkait misalnya naiknya harga barang, lalu kemudian harga energi, ya kesulitan untuk bisa mendapatkan barang-barang yang terhubung dengan supply chain, itu juga berpengaruh sebenarnya terhadap sentimen-sentimen ya masyarakat Amerika Serikat terhadap Partai Republikan. Sekarang kita lihat Donald Trump memiliki 3 janji politik. Yang pertama adalah menghentikan seluruh perang di luar negeri, yang kedua adalah menurunkan harga-harga barang ya, dan yang ketiga adalah sebenarnya menanggulangi permasalahan imigrasi ilegal. Jelas Donald Trump telah sebenarnya melanggar 2 dari 3 janji politiknya. Jadi ini harus dipahami bahwa sebenarnya ada tekanan yang sangat besar bagi Donald Trump untuk bisa memenangkan Partai Republikan. Ya, sementara kita tahu bahwa Kongres meskipun sekarang mayoritas Partai Republikan, tetapi akhirnya War Power Resolution itu bisa tembus. Nah, berarti kan kita lihat sebenarnya ada hal yang tidak sejalan nih dengan Israel yang kemudian ya menjadi ya divergensi politik di antara Amerika Serikat dan Israel. Nah, di sisi lain Israel ini sebenarnya memiliki tujuan yang jelas di dalam peperangan ini. Karena Netanyahu ini basis pemilihnya itu adalah masyarakat ya ekstrim sayap kanan yang berada di Israel, dan rata-rata dari pendukung-penduduknya menginginkan Israel ini memenangkan perang tersebut. Nah, permasalahannya Israel di tanggal 26 Oktober nanti juga akan menghadapi sebenarnya pemilu parlemen yang kita lihat sebenarnya Partai Likud yang mendukung Netanyahu saat ini sebenarnya sekarang memiliki saingan, yaitu adalah koalisi di antara Naftali Bennett dan kemudian ada juga ya Naftali Bennett dan Yair Lapid gitu. Nah, ini kan cukup menarik karena terakhir kalau nggak salah pollingnya sekitar Naftali Bennett ini sebenarnya dan Yair Lapid ini cukup mendominasi sekitar 48% dari polling popularitas, sementara kemudian Benjamin Netanyahu itu hanya kemudian mendapatkan sekitar 41%. Jadi ada dukungan dan dorongan yang besar bagi Israel dan khususnya ya Netanyahu untuk bisa memenangkan peperangan ini, terutama untuk bisa mengklaim kemenangan simbolis yang bisa mereka dapatkan di wilayah Lebanon Utara. Karena tanpa itu Netanyahu ini akan dilihat sebagai seorang pemimpin yang memulai perang secara sia-sia. Dan itu tidak diinginkan gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang suara-suara anti perang yang ada di Israel juga, itu juga mulai ada gitu ya. Sehingga kemudian harus ada nih pemenangan decisive victory yang kemudian didapatkan oleh Israel. Nah, tadi menanggapi apa yang kemudian dikatakan sama Pak Mustafa, saya kira saya setuju bahwa pasti dialognya akan terus ada gitu ya. Jelas Iran ini tidak menghendaki sebenarnya perubahan dari MOU yang sudah dilaksanakan di Jenewa. Karena apa? Karena ke-14 poin tersebut itu menguntungkan Iran. Ya, apa yang kemudian dilakukan oleh Iran adalah berusaha untuk terus merefer sebenarnya, dan mereka kan sekarang berada di dalam posisi yang defensif gitu. Sementara untuk Amerika Serikat sendiri, mereka merasa bahwa mereka bisa sebenarnya mendapatkan kesepakatan yang lebih besar gitu. Oleh karena itu, Amerika Serikat akan terus sebenarnya menekan Iran untuk bisa mendapatkan dealing-dealing baru, politik baru gitu. Meskipun nanti kita kan belum tahu nih seperti apa hasil akhir dari konsesi yang bisa didapatkan. Apakah kemudian Amerika Serikat ini bisa mendapatkan kemudian posisi tawar yang besar ataukah tidak. Saya rasa sebenarnya 60 hari ini merupakan waktu yang sangat sedikit untuk bisa mendapatkan kemudian keputusan akhir. Karena kalau kita bicara dan melihat JCPOA di tahun 2015, maka kemudian kita tahu bahwa Obama telah melakukan pendekatan sejak tahun 2009. Berarti ada waktu 6 tahun bagi Obama untuk bisa mendekati Iran ya, terutama selain Iran itu adalah sekutu-sekutu Iran, yaitu adalah Rusia dan China yang kemudian terdapat konsesi di antara Amerika Serikat dan kedua negara tersebut untuk turut mendukung JCPOA. Saya kira dalam hal ini Amerika Serikat yang tidak punya banyak pilihan, tetapi memang ya kita bisa lihat bahwa setidaknya Iran ini sebenarnya bisa mendapatkan hal-hal lain meskipun pada akhirnya mereka harus mengikuti kemudian keinginan Amerika Serikat terkait nuklir. Meskipun itu sendiri sebenarnya sudah selesai dibicarakan di tahun 2015 ya. Itu. Tetapi permasalahannya sebenarnya kesepakatan ini juga membuka pintu diplomasi bagi Iran yang tadinya tertutup menjadi terbuka, termasuk diantaranya yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Mustafa terkait masalah kemudian dana Iran yang ada di luar negeri
masalah kemudian pengaturan baru di Selat Hormuz ya, dan juga kemudian masalah ganti rugi perang. Tidak hanya kemudian perang yang terjadi di tanggal 28 Februari kemarin, tapi kita bicara tentang 40 tahun ya, sejak masa kemudian adanya sanksi Amerika Serikat ke Iran. Itu kan sesuatu yang sebenarnya diinginkan oleh Iran, karena awal bar kemenangan itu sebenarnya hanya mempertahankan rezim mullah yang saat ini berada di Iran. Tetapi dengan melihat bagaimana kemudian kinerja Iran di lapangan gitu ya, dan kemudian bagaimana Amerika Serikat ternyata kondisinya tidak sesiap itu dalam memulai peperangan dan kemudian mengakhiri peperangannya juga gitu ya. Saya kira Iran di sini masih terus berusaha untuk melakukan maximalist approach. Baik, terima kasih Mbak Aisyah, jawabannya sangat lugas, dan sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog, dan selanjutnya dalam dialog kali ini saya akan berdialog bersama dengan Pak Mustafa. Sehat dan sukses selalu Mbak Aisyah. Pak Mustafa, terkait dengan jawaban terima kasih, dari... Mas Rian. Baik, Mbak Aisyah. Pak Mustafa, kita lanjutkan kembali dialog. Pak Mustafa, terkait dengan jawaban tadi, kita melihat bahwa sebetulnya memang Amerika Serikat terbilang powerless dibandingkan dengan Iran. Dan saat ini pun Selat Hormuz masih menjadi kartu as utama dari Iran. Melihat pergejolakan yang terjadi, apakah nantinya kita bisa masuk ke dalam tahap nuklir yang sebetulnya sangat diperjuangkan oleh Amerika Serikat, dan apakah akan ada kartu as lanjutan yang akan dikeluarkan oleh Iran selain dari Selat Hormuz ini? Ya, kepentingan Iran sekarang, Mas. Ini kalau saya sebut ya, ini sekarang yang sedang terjadi adalah perang mendapatkan konsisi dari kedua pihak. Jadi misalnya apakah itu insiden di Selat Hormuz atau perang diplomasi antara Iran dan Amerika, kemudian mungkin akan terjadi perundingan lagi ya, semacam perundingan di Qatar, dan saya kira akan terjadi lagi itu, cepat atau lambat, karena itu dalam upaya untuk menjembatani perbedaan penafsiran terhadap MOU tersebut. Nah, maka sebetulnya yang saya sebut sekarang ini perang untuk mendapatkan konsesi antara Amerika sama Iran, antara Amerika dan Iran. Jadi bagi Iran bagaimana sebanyak mungkin mendapatkan konsesi dari Amerika. Sebaliknya juga Amerika sebanyak mungkin mendapatkan konsesi lagi dari Iran. Dalam rangka satu itu, kepentingan mereka itu mencapai target strategis secara maksimal, sehingga baik Trump maupun Iran, Presiden Iran Masoud Pezeshkian itu bisa mengklaim bahwa negerinya inilah yang meraih kemenangan dalam perang ini dan yang mendapatkan lebih banyak keuntungan. Nah, tadi sudah disebut oleh Bu Aisyah ya, bahwa kalau kita melihat 14 poin yang disepakati dalam MOU tersebut, sebenarnya Iran adalah yang meraih banyak keuntungan. Di situ ada kompensasi 300 miliar yang disepakati secara prinsip ya. Kemudian ada pencairan dana Iran yang dibukukan sekian puluh tahun tersebut. Ini bagi Iran merupakan satu hal yang luar biasa. Tanpa Iran secara terang-terangan ya memberi konsesi tentang Selat Hormuz. Walaupun Presiden Trump dan pejabat tinggi Amerika yang lain berkali mengatakan bahwa Selat Hormuz harus kembali sebelum perang, harus normal sebelum perang, tapi Iran kan tidak seterang-terangan mengatakan itu. Jadi ini kecerdikan Iran. Iran dalam isu Selat Hormuz masih sering samar, karena ini adalah kartu yang dimainkan oleh Iran dalam rangka untuk mencapai atau meraih konsesi lebih banyak lagi dari Amerika. Ini sesungguhnya adalah perang konsesi, mendapat konsesi yang lebih antara Amerika dan Iran. Ini bisa disebut adalah perang babak kedua. Kalau sebelumnya adalah perang militer, kemudian berakhir dengan pengumuman gencatan senjata, kemudian perang lagi untuk menuju MOU tersebut. Bagaimana MOU isinya mana yang lebih diuntungkan dalam MOU antara Iran dan Amerika. Saya setuju dengan Bu Aisyah tadi. Ternyata dalam MOU Iran tuh memang lebih banyak mendapatkan keuntungan, dan ini mungkin yang oleh Amerika mau ditekan supaya Iran tidak terlalu banyak mendapatkan keuntungan yang tertulis dalam MOU tersebut ya.
maka Presiden Trump ini bermanuver lagi ya, termasuk misalnya juga masih memainkan kartu isu Lebanon yang banyak disinggung secara panjang lebar oleh Bu Aisyah tadi ya. Bisa saja itu adalah Trump juga main di isu Lebanon tersebut, walaupun antara Trump sama Netanyahu banyak berbeda kepentingan terhadap isu Lebanon, tapi Trump tampaknya ikut main dalam isu Lebanon tersebut dalam rangka untuk mendapatkan konsesi lebih banyak lagi dari Iran. Nah ini rumitnya, isu Lebanon dimainkan oleh Trump dan Netanyahu, kemudian Hormuz juga masih dimainkan oleh Iran ya. Dan ini kita lihat, jadi ini pertarungan antara isu Hormuz dengan isu Lebanon yang sama dimainkan oleh Amerika dan Iran dalam rangka untuk mendapatkan konsesi lebih besar lagi. Terlepas dari ini, kami semua tidak berharap terjadi eskalasi yang lebih besar sebetulnya, yaitu Bab al-Mandab di Laut Merah yang dikontrol oleh proksi Iran di Yaman, yaitu kelompok Al-Houthi. Nah ini belum dimainkan oleh Iran. Bisa jadi dalam keadaan kepepet, Iran akan memainkan kartu Bab al-Mandab ini untuk sekali lagi atau yang sering saya katakan tadi adalah mendapat konsesi yang lebih besar dari Amerika. Jadi intinya apa yang terjadi sekarang itu perang mendapatkan konsesi bagi Iran mendapat konsesi lebih besar dari Amerika, sebaliknya dari Amerika mendapat konsesi lebih besar dari Iran. Sekali lagi saya tekankan bahwa yang terjadi sekarang adalah perang untuk mendapatkan konsesi lebih besar dari masing-masing pihak, mengingat ya kesepakatan 14 poin dalam MOU tersebut itu masih umum, masih mengundang penafsiran yang berbeda dari semua pihak. Baik Pak Mustafa, saya paham bahwa perang yang terjadi saat ini perang babak dua atau bukan perang militer lagi, melainkan perang untuk mendapatkan konsesi yang lebih besar untuk masing-masing negara, dan nampaknya ini perbincangan dan juga perundingan masih akan berlanjut hingga sampai masing-masing pun puas untuk mendapatkan poin-poin yang menguntungkan bagi negara masing-masing. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami Mustafa Abdul Rahman, pengamat Timur Tengah, dan sebelum juga telah bergabung bersama kami Aisyah Kusuma Suwandri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Sehat dan sukses selalu Pak. Ya, pemirsa, Selat Hormuz masih menjadi perhatian dunia. Nuklir dan sanksi masih belum selesai dirundingkan. Mari kita ikuti kembali drama panjang proses diplomasi ini. Jangan kemana-mana, NTV Prime akan kembali dengan informasi menarik lainnya.